Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita bahas tentang integrasi numerik dengan penggunaan metode trapesium. Kita akan menggunakan program yang namanya Microsoft Office, yaitu Excel. Ya, di mana Microsoft Office Excel ini kita akan bahas bagaimana perhitungan pada metode trapesium, kemudian pada metode trapesium panjang bias, kemudian sama metode trapesium dengan koreksi ujung. Nah, seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, di mana materi ini akan kita kupas bagaimana penghitungan dengan menggunakan Microsoft Excel yang bagaimana kita sudah bahas di teori atau di penggunaan PowerPoint yang sebelumnya. Nah, kita ingat kembali yang di sini pada materi trapesium pada penghitungan contoh di latihan. Nah, ini dia, dimana kita satu bias di sini menghasilkan nilainya 53,59 sekian. Ini analitiknya. Sedangkan pada penghitungan satu bias itu adalah menghasilkan 1111,1963. Nah, dimana kalau kita hitung dengan menggunakan galatnya, maka masih terlihat besar, yaitu lebih dari 100%. Nah, maka dari itu kita coba menghitung penggunaan dari program Microsoft Excel ini. Kita terlebih dahulu membuat yang namanya kolom, di mana tersedia adanya batas atas sama batas bawah. Kita namakan XXP, untuk batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Kemudian nilai fx-nya di sini adalah kita menggunakan exp untuk x. Nah, untuk melakukan masuk dalam program yang ada di sini, kita terlebih dahulu masukkan dengan menghitung pakai formula barnya adalah exp buka kurung C1. Nah, ini C1 ini jadi yang kita inputkan dari batas atasnya. Kemudian batas bawahnya adalah 1. Kita masukkan dari nilai C2. Kemudian nilai analitik adalah dari nilai sebenarnya yang kita masukkan dari exp yang akan dicari di situ. Nah, exp di sini adalah nilai dari C5 sama C6. Nah, analitik di sini adalah C5 sama C6-nya. Nah, kemudian hasilnya 53,59. Kalau kita hitung dan kita lihat sama. Nah, kemudian kita akan masukkan dalam metode trapesium ujung di sini. Nah, ini adalah formulanya. Formula di sini adalah kita akan masukkan nilai XA sama XB-nya, yaitu XB dikurangi dengan XA-nya, kemudian dikalikan dengan FA ditambah dengan FB, berarti C5 C6, kemudian dibagi dengan 2. Nah, hasil itu akan mendapatkan nilai metode trapesium satu bias. Nah, sedangkan pada nilai ER-nya di sini nilai pendekatannya berbeda kalau kita menggunakan kalkulator ya. Nah, penggunaan kalkulator itu kan pada penghitungannya masih cukup perantangannya besar, yaitu 111 sekian. Nah, itu kalau kita menggunakan kalkulator. Nah, di sini kita menggunakan Excel, hasilnya adalah mendapatkan nilai dari absolut dibagi dengan nilai C7-nya. Nilai C7 di sini ini adalah nilai eksaknya. Kemudian dengan 100%, maka didapatkan 107 sekian. Nah, maka hasil ini dari galat relatif dengan penghitungan dengan menggunakan manual, ya, menghitung manual, maka ada selisih nilai galat tersebut. Nah, kalau kita masuk dalam trapesium panjang bias, nah ini beda. Pada penghitungan panjang bias di sini, maka nilai trapesium panjang bias kita dapatkan dari nilai masing-masing ada di dalam nilai D di sini. Ini ada D30, kemudian ada D26. Nah, ini apa aja? Nah, itu kita masukkan di sini dulu. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membangun yang ada di dalam rumusnya formula tersebut, maka kita membangun terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam sini. Tadi batas atasnya, kemudian nilai n-nya. Nilai n di sini adalah dari rentang 0 sampai dengan 4, maka n itu kan ada 4. Berarti di sini ada 0, kemudian 1, 2, 3 sesuai dengan n-1, berarti ada 3. Kemudian ada nilainya 4 sampai 0 sampai 4. Nah, kemudian di mana deltanya adalah 1. Nah, delta di sini adalah dari B20. Nah, masing-masing B tadi, B20 ini dikurangi dengan B21, kemudian dibagi dengan B22. B22-nya 1.
maaf, D22 nya 4, maka delta X nya itu yang B24 nya adalah 1 diperolehnya. Maka kita bisa menghitung nilai yang ada di dalam sini adalah dari nilai XA 0, nilai XB nya 4, maka ini adalah N nya yang menjadi nilai panjang biasnya. Nilai panjang bias di sini adalah 1, 2, 3. Banyaknya bias adalah dengan nilainya 1. Berarti ada, kalau kita ambil di sini 1 bias, 2 bias, 3 bias, 4 bias. Nah, berarti itu rentangannya dari batas bawah sampai batas atasnya. Kemudian FB-nya kita masukkan dari XP B26 lanjut sampai ke XA paling bawah. Nah, sehingga nilai di sini kita bisa inputkan dalam formula dari metode trapesium ini. Nah, kalau kita lihat ada B24. Nah, B24 ini adalah dari nilai deltanya. Nah, berarti nilai delta ini dibagi 2 dikalikan ini delta X nya, berarti deltanya. Kemudian ada nilai FA, berarti D30 di sini. Kemudian ditambahkan kan nilai dari delta D26, yaitu yang ini tadi XB nya. Berarti kan FA FB. Kemudian ditambah 2 kali dari bias masing-masing. Berarti adalah X1, X2, X3. Berarti didapatkan dari nilai Fx1, Fx2, Fx3. Nah, nilai di sini sudah didapatkan, kemudian dijumlahkan sesuai dengan formula yang ada di dalam, maka didapatkan 57,99. Hal ini sama dengan kita peroleh dengan menggunakan panjang bias. Nah, maka nilai ER-nya, nilai ER mendekati hal yang sama, nilainya adalah sebesar 8,20%. Nah, kita lanjutkan untuk bentuk dari metode trapesium koreksi ujung. Nah, di sini untuk koreksi ujungnya adalah nilai dari F aksen X-nya, kemudian F aksen XB-nya, F aksen A-nya. Nah, maka nilai masing-masing ketika diturunkan, kita turunkan, maka tetap yang diturunkan di sini, maka nilai tersebut akan didapatkan hasil dari hitungannya. Kalau ini kan sudah sama dengan formula yang di atas, saya tinggal panggil. Intinya ini sama, saya tinggal memanggil saja. Kemudian yang membedakan adalah nilai koreksi ujungnya. Nilai koreksi ujung di sini adalah nilai dari delta X kuadrat. Nah, ini dia, nilai delta X kuadrat berarti B24 pangkat 2 dibagi 12 dikalikan dengan F aksen B dikurangi dengan F aksen A. B dan F aksen A, maka nilai koreksi ujung adalah 53, sekian. Maka galat bisa kita hitung. Nah, langkah ini menjadi lebih sederhana untuk perhitungan bagaimana kita menggunakan integrasi numerik dengan menggunakan metode trapesium dan perhitungan yang dibantu dengan pakai program Excel. Ya, kurang lebihnya itu untuk materi di Excel. Di bagian penggunaan program MATLAB untuk penghitungan metode trapesium pada materi integrasi numerik, kita bahas ya bagaimana penggunaannya. Di sini sudah saya siapkan untuk metode trapesium, di mana trapesium 1 bias. Untuk MVL-nya saya akan panggil. Nah, untuk MVL ini sudah saya siapkan, ini untuk analitiknya. Nah, ini analitiknya, kita akan coba itu untuk analitiknya. Nah, ini analitiknya, diketahui nilai fungsi yang diketahui adalah EXP dalam kurung X. Ini adalah nilai fungsi yang diketahui. Maka batas atasnya adalah 4 dari soal. Di sini ada soal yang kita ketahui, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Batas atas 4, batas bawah 0. Maka perhitungan dari delta X ini diketahui, nilai XP-nya diketahui, kemudian nilai dari analitiknya sudah didapatkan. Nah, maka dari itu kita bisa lanjutkan untuk perhitungan dengan menggunakan trapesium 1 bias. Nah, pada metode trapesium 1 bias, ini delta X-nya yang ada di dalam. Nah, ini berarti formulanya adalah sama dengan apa yang kita gunakan pada formula 1 bias di dalam sini. Cuma ini saya komputasikan. Nah, sehingga dari sepanjang 1 bias tersebut kita bisa
ambil nilai yang diketahui untuk kita hitungkan ya. Coba kita cek lagi yang lain, penggunaan dari metode trapesiumnya. Nah, di sini saya akan gunakan bentuk dari trapesium N, langsung aja ke ujungnya. Kita coba kita panggilkan. Nah, ini fungsi yang diketahui adalah ini XP, ini X, batasnya atasnya diketahui 4, batas bawahnya diketahui 0. Maka nilai dari delta X nya, FAFB nya ini masih dalam persentase yang cukup tinggi ya, masih besar sekali untuk nilai yang diambil dalam persen. Itu bentuk dari perhitungan pada panjang bias sama koreksi ujung. Kita lanjutkan jadi satu program, yaitu program ini saya namakan programnya trapesium ujung ini dia. Kemudian kita jalankan, kita running, kemudian nilai dari EXP yang diketahui, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Kemudian hasil analitik ini panjang biasnya itu diketahui tadi, kalau kita lihat di PowerPoint-nya itu adalah panjang biasnya N-nya 4 yang diketahui di sini. Maka kita inputkan di sini adalah 4. Kemudian nilai fungsi yang diketahui adalah EXP X-nya. Kemudian nilai panjang bias arraynya itu adalah nilai dari luasan yang didapatkan dari sigma fxi-nya, yaitu n-1, karena n-nya 4 berarti ada n yang keempat berarti sampai 3, berarti 1, 2, 3, berarti 4 kurangi 1 berarti ada 3. Nah, berarti hasil di sini kita masukkan secara array, berarti pakai buka kurung siku, kemudian 1 spasi 2 spasi 3, pakai spasi, kemudian kita enter. Ini hasilnya dari bias yang fx1, fx2, fx3. Kalau kita lihat pada perhitungannya ada di dalam sini nanti nilai hasil relatifnya untuk koreksi ujung 0,14, untuk NPS-nya 8,2. Berarti kalau kita cocokkan di sini ya mendekati, ini juga mendekati hasil dengan nilai dari skala tersebut. Oke, baik, kurang lebihnya itu untuk materi kita dalam perhitungan, baik secara analitik atau kita menggunakan bentuk dari teori hasilnya perhitungan pakai kalkulator, maupun kita menggunakan bentuk dari Excel, maupun kita hitung secara program. Sekian materi ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.